Halo teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Evelyn Angelina, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Kali ini akan membahas mengenai materi pelaku ekonomi dan teori kebutuhan Maslow sebagai pemenuhan tugas akhir tengah semester yang diberikan oleh Bapak Eko Sudarso, STMM, sebagai dosen mata kuliah ekonomi. Oke teman-teman, gak usah lama-lama ya, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama ada pelaku ekonomi. Di sini saya kasih dua pengertian pelaku ekonomi. Yang pertama menurut Cambridge Dictionary, pelaku ekonomi adalah seorang perusahaan atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Selanjutnya ada menurut Longman Business Dictionary, definisi pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara, misalnya dengan membeli, menjual, atau berinvestasi. Oke teman-teman, dari dua pengertian ini bisa kita tarik kesimpulan ya, bahwa pelaku ekonomi merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, baik itu perorangan maupun organisasi atau masyarakat pada umumnya. Atau lebih gampangnya lagi, bisa kita simpulkan bahwa semua orang bisa menjadi pelaku ekonomi. Selanjutnya, jenis pelaku ekonomi dan peranannya. Jenis pelaku ekonomi ini ada rumah tangga keluarga, rumah tangga produksi, perusahaan, pemerintah, rumah tangga luar negeri, dan lembaga keuangan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Nah, rumah tangga keluarga ini memiliki dua peran sebagai pelaku ekonomi. Yang pertama, sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Di sini juga ada ciri-ciri dari rumah tangga keluarga ya teman-teman. Yang pertama, memiliki pemilik dari semua faktor produksi. Yang kedua, total pendapatan berasal dari kompensasi faktor produksi. Kompensasi ini bisa berupa upah, sewa, bunga, dan juga keuntungan. Kegiatan utamanya adalah konsumsi, menghabiskan total pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, maka dari itu teman-teman, biasanya rumah tangga keluarga ini disebut juga sebagai rumah tangga konsumen, karena kegiatan utamanya yang konsumsi itu. Lalu yang terakhir, jika rumah tangga keluarga menyimpan sebagian dari pendapatan mereka, simpanan itu akan mengalir ke perusahaan dalam bentuk investasi. Jadi, kalau dari total pendapatan rumah tangga keluarga ternyata masih ada lebih nih teman. Setelah mereka memenuhi kebutuhan hidupnya, masih ada lebih dari total pendapatannya. Biasanya itu akan diinvestasikan, baik dalam bentuk tabungan, deposito, atau juga saham. Yang kedua ada rumah tangga produksi atau produsen, yaitu pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi rumah tangga keluarga. Di Indonesia sendiri, rumah tangga produsen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta, dan juga koperasi. Nah, berdasarkan lapangan usahanya nih teman-teman, rumah tangga produksi dibagi lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, primer, yaitu perusahaan yang mengelola kekayaan alam dan memanfaatkan faktor produksi yang disediakan oleh alam. Contohnya itu ada pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan usaha lainnya yang memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan oleh alam. Kelompok kedua itu ada sekunder, perusahaan yang mengelola barang setengah jadi menjadi barang jadi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya itu kayak perusahaan sepatu dan juga pakaian. Kelompok ketiga itu tersier atau perusahaan yang menghasilkan jasa. Nah, salah satu contoh kegiatan jasanya ini ada jasa transportasi, simpan pinjam, dan juga sewa bangunan. Ini ciri-cirinya ya teman-teman. Rumah tangga produksi ini tidak memiliki sumber daya sendiri untuk memproduksi barang atau jasa. Makanya mereka menyewa faktor-faktor produksi dan menggunakan faktor produksi serta melakukan kegiatan produksi, yaitu menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Rumah tangga produksi ini juga membayar pajak kepada pemerintah teman-teman, itu pasti ya, karena ada merek yang dijual dan juga ada surat-surat perizinan untuk mereka membuka kegiatan produksi ini. Ada dari situ deh dikenain pajak oleh pemerintah. Ketiga ada perusahaan. Sebenarnya perusahaan ini beda-beda tipis sama rumah tangga produksi ya teman-teman. Bedanya di sini adalah peranan perusahaan ini lebih luas karena dapat berperan selain sebagai produsen dan konsumen, juga berperan sebagai distributor. Kalau sebagai produsen itu udah pasti ya,
perusahaan ini menjadi tempat berlangsungnya produksi. Kalau sebagai konsumen, perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan bahan baku untuk kegiatan produksi mereka. Nah, kalau sebagai distributor, ini perusahaan berupaya agar suatu produk yang udah mereka produksi ini bisa sampai ke tangan konsumen. Ciri-ciri dari perusahaan nih teman-teman, menghasilkan produk serta berperan menjadi pemasok di pasar barang dan jasa, memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga keluarga konsumsi untuk melakukan kegiatan produksi, memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan. Nah, yang ketiga ini teman-teman, biasanya kalau udah berbentuk perusahaan ini kan udah besar ya cangkupannya. Jadi memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Maka dari itu biasanya perusahaan-perusahaan, apalagi perusahaan besar, itu memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan agar mereka bisa melakukan ekspansi. Perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah ya teman-teman, sama kayak rumah tangga produksi. Yang keempat, pemerintah. Nah, peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah nih teman-teman. Pertama adalah membuat kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran negara. Membuat kebijakan moneter atau kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar. Karena kalau misalnya terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, nantinya arti dari uang tersebut menjadi berkurang. Nilai uang tersebut itu bakal jadi berkurang. Jadi lebih kurang berharga gitu. Selanjutnya, membuat peraturan keuangan internasional. Nah, ini tuh menyangkut semua kebijakan yang terdapat di bidang keuangan dan berkaitan dengan dunia internasional. Misalnya, perdagangan internasional dan juga kerjasama ekonomi dengan negara lain. Lalu, pemerintah juga berperan sebagai produsen dan konsumen. Kalau sebagai konsumen, artinya dalam menjalankan tugasnya ini, pemerintah tetap membutuhkan barang dan jasa. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah bisa berupa kegiatan membeli alat-alat kantor dan alat-alat kedokteran. Sebagai produsen, pemerintah juga turut serta dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyatnya. Dari segi produsen, rumah tangga pemerintah ini memproduksi listrik, air, dan sumber daya energi bagi masyarakat. Lalu pemerintah juga menjaga stabilitas harga barang dan jasa, menyediakan kebutuhan pokok, menyediakan sarana dan prasarana publik, menyusun rancangan ekonomi, baik itu jangka pendek, menengah, dan juga panjang, memberikan izin usaha dan menentukan besarnya pajak dan memberikan subsidi. Lalu, yang terakhir melakukan pinjaman dari luar negeri untuk membantu pembiayaan pembangunan dalam negeri. Nah, teman-teman, kalau misalnya pinjaman dari luar negeri itu biasanya dikenakan kurs ya, atau kayak perbedaan mata uang. Jadi ada perbedaan kursnya, dikenakan kurs. Nah, kalau misalnya teman-teman nih punya rezeki lebih, teman-teman boleh investasi di bidang obligasi. Obligasi ini surat utang negara, teman-teman. Jadi daripada negara harus berhutang kepada negara lain dengan dikenakannya kurs atau perbedaan mata uang itu, jadi lebih baik negara berhutang kepada rakyatnya sendiri. Bagus juga sih teman-teman obligasi ini. Selanjutnya ini ada rumah tangga luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini berperan sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, dan pemberi pinjaman luar negeri. Sebagai konsumen, hal ini bisa kita lihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk dalam negeri. Sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang atau jasa. Hal ini bisa kita lihat dari kegiatan ekspor ya teman-teman. Kalau sebagai investor pembangunan yang dilakukan di suatu negara itu pasti membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, untuk menutupi hal itu atau membantu hal itu, biasanya negara akan mengundang investor dari luar negeri, investor asing, untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Nah, biasanya investasi yang diberikan ini berupa pinjaman. Ya. Lalu, di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga luar negeri.
yaitu ada menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain, melakukan investasi, masuk ke dalam pasar uang Indonesia sebagai penyalur uang dari luar negeri, peminta kredit dan uang kartal rupiah untuk kebutuhan semua cabang perusahaan mereka di dalam negeri. Uang kartal itu maksudnya uang fisik ya teman-teman. Oke. Terus juga menjadi penghubung pasar uang dalam negeri dengan pasar uang luar negeri. Pertukaran tenaga kerja dengan perbedaan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi jika suatu negara memiliki kelebihan tenaga kerja atau sumber daya, biasanya mereka melakukan kerjasama terhadap negara-negara yang justru kekurangan sumber daya manusianya. Gitu. Seperti yang udah disebutin tadi, rumah tangga luar negeri juga menjadi pemberi pinjaman luar negeri ya teman-teman. Nah, dari semua kegiatan yang udah dijelasin tadi ini, kita bisa menarik kesimpulan kalau rumah tangga luar negeri ini merupakan pelaku ekonomi yang cukup berpengaruh ya teman-teman. Kalau tanpa adanya hubungan dengan masyarakat luar negeri, kegiatan ekonomi itu bisa menjadi semakin buruk gitu. Maka dari itu kita harus membuka diri terhadap hubungan dengan luar negeri. Yang terakhir, itu lembaga keuangan, merupakan segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu perekonomian suatu negara. Nah, ini kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Ada menghimpun dana dari berbagai pihak, menyediakan kredit modal usaha bagi perusahaan atau produsen untuk dapat meningkatkan kinerja produksi mereka, menyediakan uang giral untuk kegiatan transaksi keuangan sehingga dapat membantu mekanisme pembayaran pebisnis. Nah, uang giral ini maksudnya pengganti uang cash ya teman-teman. Biasanya kan kalau perusahaan itu pembayarannya cukup besar, maksudnya kalau misalnya kita bawa-bawa uang cash sebanyak itu kan beresiko ya. Jadi digantikan dengan uang giral. Contoh uang giral itu ada cek, biliet giro, terus juga ada surat saham, dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir adalah mengatasi inflasi dengan menaikkan cadangan kas bank sentral agar perputaran uang bertambah. Bank sentral di Indonesia itu Bank Indonesia ya teman-teman. Lalu ada macam-macam pelaku ekonomi nih. Kita bahas secara singkat aja. Yang pertama ada koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia didefinisikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Atau gampangnya itu kita bisa menyimpulkan kalau koperasi ini merupakan badan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai kebutuhan bersama atau mencapai tujuan bersama. Ada BUMN teman-teman, atau badan usaha milik negara. Nah, ini adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikan modalnya dimiliki oleh negara. BUMN sendiri ini dikelompokin lagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah perusahaan perseroan atau perseroan terbatas, yaitu yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit itu 51% sahamnya dimiliki oleh negara dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Kedua, itu perusahaan perseroan terbuka, yaitu yang modal dan jumlah pemegang sahamnya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jadi nggak harus 51% itu punya negara ya teman-teman, bisa juga di bawahnya. Yang terakhir adalah perusahaan umum atau perum, yaitu yang semua modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi-bagi atas saham. Next, ada perjan atau perusahaan jawatan, sebuah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, perjan ini selalu berorientasi untuk pelayanan terhadap masyarakat. Maka dari itu perjan ini seringkali mengalami kerugian teman-teman. Nah, dari situ makanya sekarang perjan ini udah nggak ada. Untuk perjan ini di Indonesia udah nggak ada. Gitu. Contoh perjan sebelumnya itu ada PJKA atau Perusahaan Jawatan Kereta Api yang sekarang udah berubah menjadi PT KAI. Ya. Terakhir itu perusahaan. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk perusahaan, yaitu perusahaan swasta, perusahaan milik negara atau BUMN, perusahaan daerah, firma, CV, atau persekutuan komanditer. Kita lanjut ke teori
Kebutuhan Maslow. Teori hierarki Abraham Maslow melihat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Ada 5 ya teman-teman. Di sini yang pertama ada kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Nah, kebutuhan ini terdiri atas makanan, minuman, pernapasan, dan kalau secara biologisnya itu bisa kebutuhan akan tidur dan juga seks. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, baru deh muncul kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan keamanan. Nah, contoh dari kebutuhan fisiologis ini adalah karyawan biasanya terlebih dahulu menginginkan pekerjaan yang memberikan gaji yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papannya ya teman-teman. Baru deh dia setelah menemukan gaji yang memadai untuk memuaskan kebutuhannya, baru dia menginginkan kebutuhan akan keamanan untuk mencapai prestasi kerja. Kedua ada kebutuhan keamanan atau safety needs. Kebutuhan keamanan adalah kestabilan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Termasuk juga kebutuhan dalam mengikuti peraturan secara struktural, peraturan dan tata tertib undang-undang, dan juga batasan-batasan tertentu. Ketiga, kebutuhan sosial atau social and belongingness need. Nah, kebutuhan sosial ini adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Itu pasti ya teman-teman, karena kan kita makhluk sosial. Kita nggak bisa kalau nggak berhubungan sama orang lain. Nah, individu akan membutuhkan teman atau perhatian seseorang. Contohnya, karyawan pasti ingin dapat berinteraksi dengan orang lain dan mau dirinya dikasih atau diterima orang lain agar merasa tidak kesepian atau juga merasa dihargai. Nah, dari ketiga kebutuhan ini merupakan kebutuhan tingkat rendah, teman-teman. Sedangkan kebutuhan tingkat tingginya ini akan kita bahas di selanjutnya, yaitu kebutuhan harga diri atau self-esteem needs. Ya. Kebutuhan harga diri ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, kebutuhan terhadap kekuasaan, berprestasi, pemenuhan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk memberi keyakinan, dan kehidupan serta kebebasan. Kategori kedua yaitu kebutuhan terhadap nama baik atau reputasi, status, keberhasilan, pengakuan, dan perhatian, serta penghargaan. Nah, pemuasan terhadap harga diri ini akan membawa individu tersebut kepada keyakinan diri, kekuatan, dan pemenuhan diri, atau kita jadi lebih pede ya teman-teman ya, kalau kebutuhan akan harga diri ini sudah terpenuhi. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada peringkat ini, setiap individu dalam kebutuhannya sangat berbeda satu sama lain. Masing-masing dari individu ingin mewujudkan diri sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan yang unik gitu. Atau bisa bilang kayak cita-citanya lah ya teman-teman. Nah, kebutuhan atas aktualisasi diri ini bisa ada hanya setelah 4 kebutuhan sebelumnya ini udah dicapai secara memuaskan. Jadi ketika kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, dan harga diri udah terpenuhi, baru deh ada kebutuhan aktualisasi diri ini muncul gitu. Oke teman-teman, materinya sampai di situ mengenai pelaku ekonomi dan teori kebutuhan Maslow. Evelyn harap melalui video ini teman-teman jadi udah bisa lebih memahami nih tentang siapa aja sih pelaku ekonomi dan peranannya dalam kegiatan ekonomi itu seperti apa. Juga teman-teman udah lebih tahu lagi tentang teori kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Evelyn mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang Evelyn lakukan. Kritik dan saran yang membangun akan selalu Evelyn terima ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat Bapak Eko Sudarso yang sudah memberikan tugas ini. Itu aja dari Evelyn. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. God bless.